Halo, selamat datang Sobat Entrepreneur. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman atau sharing tentang strategi marketing untuk bisnis coffee shop atau juga untuk bisnis kuliner atau restoran ya. Oke, langsung aja kita ke materinya ya. Oke, karena sebelumnya saya pernah handle juga marketing coffee shop dan juga resto ya. Jadi di sini saya akan coba berbagi pengalaman tentang strategi marketing untuk bisnis coffee shop dan juga resto ya. Jadi kalau misalkan dari teman-teman ada yang lebih berpengalaman atau lebih jago, bisa sharing juga ya di kolom komentar. Oke. Nah, di video kali ini saya akan bahas beberapa part dari video. Yang pertama saya akan bahas tentang 4C Diamond, yaitu ada apa aja di 4C Diamond. Di sini ada 4 ya, ada customer, ada company, ada competitor, dan juga change. Nah, nanti di video yang kedua juga saya akan membahas tentang SWOT analisisnya seperti apa. Di video ketiga kita akan bahas tentang point of parity dan juga point of diferensiasi. Yang ke video nomor 4 kita akan bahas tentang customer manajemennya seperti apa. Di video kelima kita akan bahas tentang produk manajemen, dan yang terakhir kita akan bahas tentang brand manajemennya seperti apa. Oke, kita langsung aja. Nah, di sini ada about us-nya ya. Jadi kenapa sih kalau bisnis kopi atau coffee shop ini menjadi suatu hal yang menjanjikan gitu ya di Indonesia? Jadi karena di Indonesia itu kita menganut budaya pertumbuhan budaya ngopi gitu ya untuk generasi muda hingga pekerja profesional. Jadi kini menjadikan ngopi sebagai bagian dari gaya hidup ya. Jadi menjadi suatu gaya hidup nih ngopi itu. Dengan meningkatnya permintaan dan juga pengalaman ngopi yang unik dan berkualitas. Makanya coffee shop menjadi peluang bisnis yang menjanjikan ya. Terus yang kedua itu pasar yang luas dan juga beragam. Ya, karena di Indonesia sendiri ada lebih dari 270 juta jiwa yang memiliki segmen pasar yang sangat luas. Mulai dari pelajar, pekerja, hingga wisatawan asing, semuanya menjadi target potensial bagi bisnis coffee shop sendiri ya. Nomor ketiga, dukungan lokal yang kuat. Jadi tren mendukung produk lokal membuat kopi khas Indonesia semakin diminati. Dengan mengangkat keunikan rasa kopi Nusantara, bisnis coffee shop Anda bisa memiliki nilai tambah yang besar di mata konsumen. Nah, nomor keempat yaitu modal yang fleksibel. Jadi coffee shop itu kita bisa memulai dari yang kecil dulu nih sebelum kita mempunyai modal yang besar gitu ya. Kita bisa coba di yang kecil-kecilan dulu, bisa pakai gerobak dulu gitu ya. Nanti kalau udah marketnya atau kita udah punya branding, kita bisa perbesar lagi bisnis coffee shop kita. Nah, nomor 5 ini adalah peluang kreativitas. Jadi, coffee shop adalah bisnis yang sangat fleksibel untuk inovasi, baik dari sisi menu, konsep interior, hingga cara pemasaran. Hal ini memberikan kebebasan bagi pemilik bisnis untuk menciptakan pengalaman yang unik dan juga mampu menarik pelanggan. Jadi, teman-teman, dengan budaya kopi yang terus berkembang, pasar yang luas, dan juga tren gaya hidup modern, memulai bisnis coffee shop di Indonesia adalah langkah yang strategis untuk meraih kesuksesan di industri yang terus bertumbuh ini. Jadi, apakah teman-teman siap untuk menciptakan coffee shop yang menjadi tempat favorit bagi banyak orang nih? Oke, kita simak aja ya untuk materinya selanjutnya. Nah, karena di sesi pertama atau nomor 1 ini kita akan membahas tentang 4C Diamond. Jadi 4C Diamond itu apa aja sih? Jadi 4C Diamond ini ada 4 ya, yang 4C gitu ya. Yang pertama itu ada customer, yang kedua ada company, yang ketiga ada competitor, dan yang keempat ada change atau perubahan. Oke, langsung aja yang pertama itu customer. Nah, customer, jadi di customer ini ada yang namanya segmentasi, teman-teman.
Jadi dalam menentukan customer, kita harus memahami terlebih dahulu nih tentang segmentasi dan juga targeting dari customer kita. Seperti contohnya di bawah ini ya. Di sini ada beberapa poin nih. Yang pertama ada poin tentang geografis ya untuk wilayah. Misalkan kita mencari yang di kota mana nih? Yang di kota Bandung kah? Atau di Jakarta, Surabaya, Yogyakarta ya? Terus yang kawasan urban atau suburban, terus lokasi yang spesifik, misalkan dekat dengan area perkantoran atau universitas, dan juga tempat wisata atau mall gitu ya. Terus poin B itu yang demografisnya seperti apa? Contohnya misalkan usianya yang 18 sampai 45 tahun. Ini gen milenial atau gen Z ya sebagai target utamanya. Terus yang ke jenis kelaminnya apa, mau pria wanita kah atau mau sama ya. Terus pekerjaan mereka tuh apa? Misalkan contohnya ada yang mahasiswa atau pekerja kantoran, freelance misalkan, entrepreneur atau PNS atau BUMN ya, itu bisa jadi suatu target kita ya. Terus kita juga pendapatannya seperti apa nih yang kira-kira nih mampu membeli produk atau kopi di tempat kita nih ya. Apakah yang berpenghasilan 3 juta ke atas kah atau misalkan 3 juta ke bawah kah? Nah, nanti kita bisa cari dari segmentasi ini ya. Terus selanjutnya secara psikografis. Nah, di sini ada dua. Yang pertama itu secara gaya hidup, yang kedua itu nilai yang dicari. Contohnya gaya hidupnya itu yang suka nongkrong ya, atau pecinta kopi, atau yang aktif di media sosial gitu ya. Terus nilai yang dicarinya seperti apa? Misalkan pengalaman yang unik, atau kualitas rasa kopi dan makanan ringan, atau fasilitas seperti wifi gratis, tempat charging, dan juga meja kerja. Yang poin nomor D itu perilaku. Jadi frekuensi kunjungan, misalkan orang-orang yang rutin datang ke coffee shop untuk nongkrong, untuk ngopi ya. Terus pengunjung yang sesekali misalkan, atau yang cuma lewat doang, itu juga bisa jadi target kita ya. Terus kebutuhan utamanya yaitu minuman berkualitas atau kopi yang punya ciri khas tersendiri ya. Terus tempat untuk berkumpul, bekerja atau bersantai, ini juga bisa jadi segmentasi secara perilakunya seperti apa. Oke, yang kedua itu ada targeting. Nah, karena kita tadi udah tahu tentang segmentasi dari coffee shop kita seperti apa, yang selanjutnya itu targeting. Karena kita udah tahu ya. Nah, kita pertama tuh mentargetkan yang utama. Nah, yang utamanya misalkan pekerja kantoran yang usianya 25 sampai dengan 35 tahun. Kebutuhannya apa? Minuman untuk mengisi energi atau menghilangkan penat misalkan ya, atau tempat rapat kecil atau bekerja ya. Terus yang lokasinya dekat pusat bisnis atau perkantoran. Terus yang kedua misalkan mahasiswa atau freelance yang usianya 18 sampai 25 tahun. Kebutuhan utamanya itu tempat belajar atau bekerja atau makanan ringan yang terjangkau. Ini lokasinya yang dekat dengan universitas atau coworking space gitu ya. Terus selanjutnya penggemar kopi premium. Ini biasanya usianya rata-rata usianya di 25 sampai 45 tahun. Kebutuhan pertamanya itu kopi dengan rasa yang autentik dan bahan berkualitas. Lokasinya kawasan urban dengan daya beli tinggi gitu ya. Nah, kalau tadi ada target utama, sekarang ada target pendukung atau sekundernya. Nah, di sini misalkan wisatawan lokal atau internasional yang mempunyai kebutuhan tempat unik untuk berfoto dan juga mencicipi menu lokal. Lokasinya berada di tempat wisata yang populer, misalkan wisata-wisata populer yang berada di Bandung, Jakarta, atau di Jogja ya, ini bisa jadi tempatnya. Terus yang kedua itu komunitas pecinta kopi ya, atau fotografer atau lain-lain ya, yang mempunyai kebutuhan tempat untuk berkumpul dan berbagi pengalaman. Lokasinya tempat dengan suasana tematik dan juga menarik. Oke, yang ketiga ini ada strategi pendekatan. Nah, di sini
Saya coba bikin 4. Yang pertama strategi pendekatannya itu produk, yang kedua harga, lokasi, dan juga promosi. Nah, produk misalkan kita bikin suatu variasi menu, misalkan kopi lokal, kopi internasional, minuman non kopi ya, seperti misalkan jus-jusan gitu ya, dan juga makanan pendampingnya. Terus produk premium untuk coffee enthusiast ya. Dari harganya sendiri, misalkan kita bikin tier harganya sendiri ya, baik itu yang standar dan juga premium, sesuai dengan daya beli dari target customer kita ya. Terus kita bikin suatu paket hemat untuk mahasiswa misalkan, dan juga promo harian untuk pelanggan setia kita ya, yang sering datang ke coffee shop kita. Terus yang selanjutnya lokasi, misalkan tempat strategis dengan akses transportasi yang mudah dijangkau gitu ya. Terus desain interior yang fotogenik untuk daya tarik visual. Selanjutnya kita juga bikin suatu promosi, baik itu di media sosial, misalkan ya seperti di Instagram sekarang yang lebih viral gitu ya, TikTok, Facebook, atau di YouTube ya. Terus kita melakukan partnership, itu melakukan kolaborasi dengan influencer dan komunitas lokal. Jadi kita undang-undang nih influencer-influencer lokal untuk datang ke tempat kita, mereview tempat kita. Kita bisa misalkan gak mengeluarkan biaya pun kita bisa ya, contohnya dengan bundling. Misalkan kita kasih makanan atau minuman ke mereka, ya mereka nanti mereview yang positif tentang coffee shop kita ya, itu bisa meningkatkan engagement juga ya. Terus melakukan event, contohnya workshop kopi atau live musik untuk menarik pengunjung ya. Ini bisa kita juga jalankan ya. Oke, selanjutnya kita membahas tentang company. Jadi company-nya itu ada kelebihan dan juga kekurangan, strategi pemasarannya seperti apa, channel pemasarannya seperti apa, dan juga unique selling point-nya. Oke, langsung aja kita bahas tentang kelebihan dan juga kekurangan. Nah, di sini kita harus bisa menganalisis kelebihan dari company kita. Contohnya misalkan mengidentifikasi kekuatan dari internalnya seperti apa. Nah, poin pertama yaitu konsepnya unik gitu ya. Apakah coffee shop Anda memiliki tema atau konsep yang berbeda dari kompetitor? Jadi misalkan dari segi gayanya, contohnya gaya industrial ya, rustic, atau tema budaya lokal. Nah, ini bisa jadi salah satu pilihan gitu ya. Terus yang kedua, kualitas produknya itu seperti apa ya? Bagaimana kualitas kopi atau makanan pendamping dan bahan baku di coffee shop kita? Terus poin ketiga, lokasi strategis. Apakah coffee shop kita berada di area ramai atau dekat dengan pusat aktivitas seperti kantor, kampus, atau tempat wisata ya. Ini juga kita harus dianalisis juga kelebihannya. Terus poin nomor keempat, harganya kompetitif. Jadi apakah harga yang kita tawarkan atau keluarkan sebanding dengan kualitas dan daya beli dari target pasar. Jadi jangan sampai harganya itu lumayan mahal gitu ya, tapi kualitasnya itu lebih rendah dari kompetitor kita. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Terus pelayanan yang kita berikan, bagaimana pengalaman pelanggan saat berkunjung, apakah stafnya ramah, responsif, dan juga terlatih ya. Jadi jangan sampai pelayanan ini buruk gitu ya, jadi nanti bisa jadi review negatif ya untuk brand kita gitu. Terus fasilitas tambahan yang kita berikan, contohnya adanya wifi gratis yang cepat gitu ya, co-working space atau area bermain yang menarik bagi pelanggan tertentu. Misalkan untuk keluarga yang mempunyai anak kecil gitu ya, kita sediakan tambahan misalkan fasilitas untuk kita untuk anak-anaknya bermain gitu ya, itu bisa jadi pilihan tersendiri. Terus yang poin B-nya ini analisis keunggulan internal. Jadi misalkan tren pasar, apakah bisnis ini mengikuti konsumsi kopi di Indonesia yang terus meningkat ya. Kolaborasi lokal, apakah coffee shop
mendukung komunitas atau menggunakan produk lokal yang menarik konsumen yang sadar lingkungan, misalkan ya seperti itu. Nah, yang nomor kedua itu analisis kekurangannya. Kalau tadi kan ada kelebihan, sekarang ada kekurangannya. Ya, di sini juga ada poin A dan juga poin B. Poin A itu identifikasi tantangan internal. Contohnya manajemen operasional. Jadi apakah ada kelemahan dalam manajemen seperti kurangnya kontrol kualitas atau pengelolaan stok, modal dan biaya operasional? Apakah ada kendala keuangan seperti biaya sewa yang terlalu tinggi atau margin keuntungannya yang terlalu rendah ya? Terus inovasi dari produk kita, apakah menu kurang bervariasi atau tidak menarik minat konsumen baru ya? Terus brand awareness, apakah coffee shop ini dikenal oleh target pasar atau tidak? Terus yang poin B-nya analisis kelemahan dari eksternal nih. Jadi ada beberapa poin. Pertama, persaingan ketat. Jadi seberapa banyak coffee shop lain di sekitar area dengan konsep serupa. Terus perubahan tren konsumen, apakah tren kopi susu atau kopi artisan mulai menurun. Terus kondisi ekonomi, apakah daya beli konsumen di lokasi tersebut sudah sesuai. Terus selanjutnya ada regulasi dan juga izin. Nah, di sini apakah ada hambatan perizinan atau regulasi setempat ya. Jadi dari analisis kelebihan dan juga kekurangan kita harus mengetahuinya ya, supaya bisnis coffee shop kita semakin maju. Oke, kita lanjut ke strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran di sini saya bagi menjadi dua ya, teman-teman. Yang pertama itu strategi pemasaran secara online, yang kedua itu strategi pemasaran secara offline. Mungkin di sini saya akan bahas sedikit aja ya, karena nanti di next video saya akan bahas detail tentang strategi pemasaran ini. Yang pertama itu strategi pemasaran online dengan menggunakan media sosial ya. Contohnya menggunakan Instagram, TikTok, Facebook, YouTube ya. Terus yang kedua itu program loyalitas digital. Contohnya kita bisa pakai aplikasi-aplikasi untuk pengelolaan poin pelanggan atau membership ya. Terus nomor ketiga, kolaborasi dengan influencer lokal. Di next video saya akan bahas juga tentang influencer. Terus poin nomor keempat ini kita menggunakan Google Business dan juga Google Maps gitu ya. Jadi untuk meningkatkan review atau pandangan positif terhadap bisnis kita ya. Ini sangat penting. Terus nomor 5, promosi di platform pesan antar atau e-commerce ya, yang kita biasa sebut. Contohnya ada di GoFood, GrabFood, ShopeeFood ya. Terus kita menggunakan email dan juga WhatsApp marketing. Nah, ini kebutuhannya nanti untuk customer relationship management atau CRM gitu ya. Nanti kita bahas juga ini. Terus website dan juga blog. Oke, selanjutnya yang kedua itu strategi pemasaran secara offline. Nah, di sini nomor pertama itu desain interior yang instagramable. Yang kedua, promosi diskon di hari-hari spesial. Terus yang ketiga, event dan juga workshop. Yang keempat, kemitraan dengan komunitas lokal. Yang kelima, brosur atau pamflet gitu ya. Terus nomor 6, promo di area sekitar. Yang nomor ketujuh, branding merchandise. Nomor 8, menu unik dan juga seasonal. Nomor 9, berpartisipasi dalam bazar atau festival. Nomor ke-10, sampling gratis. Oke, nanti untuk strategi-strategi pemasaran ini saya akan bahas lebih detail di next videonya, teman-teman ya. Kita selanjutnya yang nomor 3 ya, ada channel pemasaran. Nah, ini tadi kita sudah bahas ya. Oke, yang pertama itu ada kita menggunakan media sosial. Terus tadi kan udah dibahas juga ya, Google Business, platform delivery online, kolaborasi dan juga partnership, acara dan juga event lokal, email marketing atau WA marketing.
campaign offline, website resmi, komunitas, dan juga networking. Iklan berbayar, ya. Nanti kita bahas ya di next video. Nah, selanjutnya nomor keempat ini ada unique selling point. Menentukan unique selling point atau USP untuk bisnis coffee shop di Indonesia melibatkan beberapa langkah strategis yang bisa membantu Anda menonjolkan di tengah persaingan yang ketat. Nah, berikut adalah panduan langkah-langkahnya ya. Oke, yang pertama itu identifikasi pasar dan juga segmen. Kenali target pasar, siapa pelanggan utama Anda, apakah mahasiswa, pekerja kantoran, atau komunitas kopi. Analisis kompetitor, lihat kompetitor di area Anda, cari tahu apa yang mereka tawarkan dan di mana mereka kurang atau lemah. Terus yang poin kedua, pengetahuan produk dan juga layanan. Fokus pada kualitas produk. Jadi misalkan apakah Anda menggunakan biji kopi lokal atau internasional, apakah Anda mengelola kopi dengan cara yang unik, terus menu yang eksklusif, proses pembuatan. Jadi proses pembuatan roasting atau roasting yang unik dan otentik bisa jadi USP juga gitu ya. Terus lokasi dan juga atmosfer, lokasi yang strategis, konsep desain, pengalaman pelanggan ya. Terus poin nomor keempat, kearifan lokal dan juga budaya. Yang pertama itu sentuhan budaya. Apakah Anda menggunakan elemen budaya lokal seperti kopi tradisional? Contohnya adalah kopi luwak atau makanan tradisional yang dikolaborasikan dengan kopi. Poin kedua itu storytelling. Jadi bagikan cerita unik tentang proses, brand, atau sejarah kopi Indonesia dalam bisnis Anda. Jadi kita bisa masukkan nih storytellingnya ya yang tentang sejarah kopi di Indonesia ke brand kita itu ya. Terus yang poin kelima, keunggulan teknologi dan juga inovasi. Contohnya sistem pemesanan secara digital atau pengalaman yang inovatif. Terus nomor 6, loyalty program dan juga promosi. Jadi kita bikin suatu program loyalitas, apakah contohnya misalkan menawarkan diskon, membership, atau program reward lainnya untuk pelanggan yang biasa datang ke coffee shop kita ya. Terus melakukan kolaborasi, contohnya berkolaborasi dengan brand-brand lokal gitu ya yang sekiranya bisa mengangkat atau membantu meningkatkan awareness dari brand coffee shop kita sendiri atau juga bisa berkolaborasi dengan influencer ya untuk mereview tempat kita yang nantinya bisa berdampak positif ya bagi coffee shop kita. Terus nomor 7, promosi dan juga marketing. Bisa di media sosial atau bisa juga membuat konten-konten yang kreatif ya. Jadi untuk menentukan USP dari coffee shop kita. Oke, selanjutnya ada kompetitor. Nah, kompetitor sendiri kita bagi menjadi dua ya, teman-teman. Yang pertama ada yang disebut direct competitor. Yang kedua ada yang disebut indirect competitor. Oke. Jadi kalau direct competitor sendiri adalah bisnis yang menawarkan produk atau layanan yang sangat mirip atau sama dengan coffee shop kita. Mereka bersaing langsung dalam hal produk, target pasar, lokasi, dan juga pengalaman pelanggan. Nah, cara menentukan direct competitor di sini ada 4 ya. Yang pertama, produk dan juga layanan. Coffee shop yang menyediakan menu serupa seperti kopi, teh, minuman berbasis espresso, dan makanan ringan. Yang kedua, lokasi. Coffee shop yang beroperasi di area yang sama atau memiliki target demografi yang serupa. Terus target pasar, bisnis yang menargetkan pelanggan dengan segmentasi yang sama, misalkan pencinta kopi, pekerja kantoran, atau mahasiswa. Yang keempat, branding dan identitas. Jadi coffee shop yang memiliki konsep, suasana, atau branding serupa seperti fokus pada kualitas kopi, suasana nyaman, atau pengalaman untuk nongkrong-nongkrong ya. Nah, contoh direct competitor, jika coffee shop Anda menawarkan kopi specialty
dan suasana modern, direct competitor mungkin coffee shop specialty di sekitar lokasi Anda yang menawarkan menu serupa dan atmosfer yang sama. Nah, itu untuk contoh dari direct competitor. Yang kedua itu indirect competitor. Jadi indirect competitor itu bisnis yang tidak menawarkan produk atau layanan kopi, tetapi bisa merebut perhatian, waktu, dan juga uang dari target pasar Anda. Nah, ini juga kita harus tahu ya indirect competitor kita seperti apa. Nah, di sini ada cara menentukannya seperti apa. Contohnya produk pengganti. Jadi produk seperti minuman dari waralaba lain. Misalkan teh, minuman ringan, kedai makanan cepat saji, atau restoran yang menawarkan minuman alternatif. Ini juga bisa merebut dari pelanggan kita ya. Terus pengalaman serupa, bisnis yang menawarkan pengalaman nongkrong, tempat hangout, atau tempat bekerja suasana santai meski tidak fokus pada kopi. Terus target pasar, jika segmen pasar Anda adalah generasi muda, mungkin bisnis seperti coworking space, restoran kasual, atau toko boba bisa dianggap sebagai kompetitor yang secara tidak langsung. Oke. Terus pilihan lain contohnya seperti supermarket, minimarket, atau platform online yang menjual kopi kemasan dan minuman instan. Ini juga bisa jadi indirect kompetitor kita. Nah, contoh-contohnya di sini dari indirect competitor seperti misalkan toko boba gitu ya, fokus pada minuman manis, kedai makanan cepat saji, kedai kopi dengan konsep berbeda seperti drive-thru atau konsep cepat saji yang mengalihkan konsumen dari pengalaman nongkrong di coffee shop. Nah, itu untuk penjelasan tentang direct competitor dan juga indirect competitor. Oke. Nah, mungkin seperti kita next tentang change ya. Change itu perubahan. Di sini ada 5 poin. Yang pertama itu ada teknologi, ada politika legal, ada ekonomi, ada social culture atau budaya, ada market atau pasar ya. Nah, kita akan bahas satu-satu nih tentang perubahan. Yang pertama itu tentang teknologi. Jadi perubahan yang mengadopsi teknologi seperti aplikasi mobile, sistem pembayaran digital, dan sistem manajemen pesanan online yang meningkat. Nah, solusinya gimana? Solusinya gunakan aplikasi yang memudahkan pelanggan memesan dan membayar sehingga mengurangi antrean dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, integrasi teknologi smart atau point of sale untuk mempercepat transaksi dan mengumpulkan data pelanggan guna personalisasi penawaran. Gunakan data analitik untuk memahami perilaku pelanggan dan merancang strategi marketing yang lebih efektif. Oke, yang kedua itu ada politikal dan juga legal. Jadi perubahannya itu peraturan ketat terkait perizinan, kebersihan dan juga keamanan serta regulasi banyak yang semakin ketat. Solusinya itu pastikan kepatuhan terhadap peraturan lokal termasuk perizinan, mengadopsi sistem akuntansi dan administrasi yang transparan untuk mematuhi regulasi perpajakan, jalin komunikasi dengan pemerintah setempat untuk mendapatkan informasi terkait perubahan regulasi kebijakan. Terus di change yang nomor 3 itu tentang ekonomi. Contohnya inflasi, kenaikan biaya operasional, persaingan yang semakin ketat. Solusinya yaitu diversifikasi produk seperti menawarkan menu dengan harga terjangkau agar tetap menarik bagi berbagai segmen konsumen ya. Terus efisiensi operasional seperti pengurangan limbah, pemilihan bahan baku yang lebih murah namun berkualitas serta otomatisasi untuk mengurangi tenaga kerja. Terus yang keempat, ini ada perubahan perilaku konsumen yang semakin sadar akan gaya hidup sehat. Preferensi terhadap produk lokal dan pengalaman bersantap yang unik ya. Solusinya kita menawarkan menu yang lebih sehat, yang lebih organik, berbasis lokal untuk memenuhi permintaan konsumen, ciptakan pengalaman konsumen yang lebih personal seperti ruangan yang nyaman, menyediakan wifi dan juga area kerja. Oke, change yang nomor 5 yaitu market atau pasar.
persaingan yang ketat dari coffee shop lokal dan internasional, serta meningkatnya minat terhadap specialty coffee. Nah, solusinya di sini contohnya kita fokus pada keunikan produk ya, seperti menu specialty, kualitas produk yang unggul, dan desain yang menarik. Terus bangun diferensiasi dengan brand storytelling yang kuat untuk menciptakan koneksi emosional dengan konsumen. Nah, itu ya untuk 5 change yang harus kita perhatikan. Oke, untuk video selanjutnya mungkin saya akan bahas di video yang kedua dengan materi yang sama ya. Nanti teman-teman bisa saksikan juga di video selanjutnya. Terima kasih.